Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Hari ini kita masih berlatih untuk memahami ayat-ayat yang menggunakan kata-kata kunci yang sudah kita pelajari pada bagian-bagian sebelumnya. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membangun peradaban manusia, bahkan alam semesta, sehingga kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang merasakan nikmatnya hidup di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak hari akhir kita berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Baik, ibu-ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan kajian kita, marilah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang akan kita kaji hari ini, yang sudah kita kaji sebelumnya dan yang akan kita kaji nanti, semua bisa membantu kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makin sabar, makin syukur, dan makin bergiat di dalam melaksanakan ketaatan. Untuk itu mari kita awali kajian kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna rahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik ibu-ibu sekalian, kita akan dengan latihan yang ya. Kita akan lanjutkan dengan latihan memahami beberapa kutipan ayat Al-Quran bermodalkan kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tapi seperti biasa, ini sebagai bentuk penghayatan dan sebagai pembacaan awal terhadap ayat, mari kita baca ayat-ayat yang akan kita kaji bersama-sama. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yauma nansahum kama nasu yaumihim nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Ya, baik. Beberapa ayat saja. Silakan ibu-ibu diamati Al-A'raf 51, At-Taubah 67, Al-Baqarah 44, ya, kemudian yang terakhir tadi ada Al-Ankabut 60. Jika ada yang belum terpahami atau sudah paham tapi belum yakin atau mungkin lupa, nah, silakan disampaikan untuk kita diskusikan terlebih dahulu. Nah, silakan dibaca dalam hati lebih dahulu. Silakan. Itu surat apa ya Pak yang terakhir? Silakan. Kalau ada yang kita yang Al-Baqarah ayat 44 Pak. Oke. Bil birri itu itu apa Pak ya? Iya, baik. Bil birri itu sinonimnya bil khairi. Khair itu kan baik, Pak. Ya. Sinonimnya
Berarti jelek ya? Itu mah antonim kalau itu mah. Bil-biri Sinonim. sinonim ya? Nah, Oh, maka ada ungkapan begini, mungkin kalau pernah dengar kan, birrul walidain. Pernah dengar anak yang birrul baik. walidain? Ibu-ibu yang lain pernah dengar ungkapan birrul walidain? Apa anak yang baik? Orang tua walidain teh walidain tuh orang tua kan ya? Itu maksud iya, berbuat baik kepada orang tua. Oh, Hmm. sama dengan khair Pak ya. Nanti di pelajaran kita ya, pelajaran kita di buku 3 atau 4 nanti, di buku 3 atau 4 itu pelajaran 36, pelajaran 35, pelajaran 34 nanti ada pembahasan khusus tentang albirru. Ya, albirru. Ada albirru kepada diri sendiri, ada albirru kepada Allah, kemudian ada albirru kepada sesama manusia. Itu ada albir. Albir itu sinonimnya al-khair. Satu lagi Pak, ada Pak. Silakan. Liqa'a. Iya, baik. Masih ingat pelajaran kita yang dulu ya? Judulnya apa? Judulnya adalah itu loh, yang at-tahiyat ya, at-tahiyat. Masih ingat Bu, at-tahiyat? Iya Bu, selagi saya buka dulu Pak. Apa maknanya? Pelajaran kita yang yang ke-8. Pelajaran yang ke-8. Ya Pak, bentar Pak. Lagi saya buka dulu. Yang ke-8. Jadi di situ di bagian akhir dari buku kita itu ada pelajaran dulu. Ilal liqa. Nah, Oh. ilal liqa. Sampai jumpa ya. Nah, itu dia. Maksud sayonara. Liko, liko. Ada lagi yang lain? Sementara saya belum, Pak. Oke, baik. Ibu-ibu yang lain? Oke, kalau tidak ada silakan Al-A'raf 51 siapa yang akan mencoba untuk menunjukkan pemahaman yang sudah dimiliki. Kami pada hari kami merupakan maka nansa sebenarnya Pak nansya ahum nansya Bagaimana? Apa Bu Eti mau memulai? Apa Bu Siti Istikana? Apa Bu Sri Lestari? Saya lagi di jalan nih Pak. Saya coba Pak ya. Luar biasa Bu Eti, di jalan pun juga tetap bergabung belajar bersama dengan kita. Wah, luar biasa Ibu. Orang lain Bu, jangankan lagi di jalan gitu. Lagi di rumah tetangga aja nggak belajar ini. Ibu di jalan juga masih tetap bergabung. Hati-hati di jalan Bu. Silakan Bu Susi. Ya. 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim haza. Pada hari itu nansahum kami akan melupakan mereka. Nansahum melupakan mereka. Kama itu sebenarnya
pastinya saya nggak tahu, tapi kira-kiranya kama begitu pula mungkin itu Pak ya, atau demikian pula mereka nasu mereka lupa terhadap liqa'a yaumihim, petunjuk hari kiamat ya Pak ya. Sebentar Pak. Ilal liqa tadi Bu, ilal liqa. Mereka ilal gimana Pak ya, sebentar Pak. Ilal liqa. Ingat dulu makna dasarnya, lalu ingat bentuknya. Nah, setelah itu dinalar, dirasa-rasa mana yang paling pas, mana yang paling cocok. Yaumihim haza petunjuk, sementara mereka melupakan petunjuk akan hari akhir apa ya, sementara mereka begitu demikian Bu. Kalau liqa'a kalau sampai jumpa berarti liqa'a itu liqo itu sifat Pak ya, karena ada alif setelah huruf kedua itu. Ibu melihatnya dari mana? Huruf kedua. Saya ingatkan tadi itu kalau ilal liqo itu sampai jumpa. Jadi saya berpikirnya itu akan menjadi kata benda, misalnya perjumpaan gitu misalnya Pak. Tapi saya lagi susah apakah kan sebenarnya kalau itu kata benda yang kata kerja yang dibenarkan juga bentuknya harusnya dicoba lah Bu, dicoba. Perjumpaan tadi dicoba. Apa ya? Pada hari itu kami melupakan mereka, maka mereka pun melupakan perjumpaan dengan ambil pokok-pokoknya ya, supaya tidak terjebak dari awal ya, tidak terjebak dari awal. Ambil pokoknya ya, ambil pokoknya ya, tanpa harus semua dimaknai. Iya Pak, sebentar saya ini dulu Pak, saya tulis satu-satu ya artinya. Hari itu nansa kami melupakan mereka sama seperti mereka melupakan pertemuan yaumihim pada hari ya, melupakan pertemuan mereka yaumihim, mereka melupakan pertemuan coba Pak ya. Ya silakan. Pada hari itu kami melupakan mereka seperti atau sebagaimana mereka melupakan melupakan hari pertemuan mereka atau petunjuk hari pertemuan mereka, mungkin gitu Pak ya. Petunjuk itu dari mana datangnya? Yang haza itu petunjuk bukan Pak ya? Ibu antara hada yahdi dengan hadza apa ini ya, karena Sunda ya jadi agak susah
membedakan antara azan dengan adan gitu ya. Ya, haza. Oh, salah itu mah hadan, hudan Pak ya. Petunjuk mah Iya. hudan ya. Ya Allah, lupa. Haza itu ini, Pak. Saya masih ingat. Iya, Iya, iya. haza ya. Berarti pada hari itu kami melupakan mereka seperti mereka melupakan hari pertemuan mereka ini. Mungkin gitu loh, Pak. Coba pakai urutannya aja dulu. Urutannya aja dulu. Pak, tapi kalau misalnya keterangan waktunya di depan boleh nggak sih Pak? Hari ini itu yang fa yauma itu kan fa-nya nggak saya artikan, tapi yauma itu hari itu kan? Ibu ada ingat tentang keterangan nggak bagaimana pencirinya? Nah itu dia. Apa pencirinya kalau keterangan? Lupa Pak. Maaf lupa Pak. Ini kan yauma, di sini kan yauma kanan ya. Di situ yaumi sama apa beda? Yauma sama yaumi. Kalau yaumi itu kan diikuti Ini aja oleh dulu, domir. sama atau beda tuh yauma dengan yaumi dari segi posisi dalam kalimat. Beda Pak. Iya, berarti yang satu adalah keterangan, yang satu lagi bukan keterangan gitu. Itu ilmunya kita dapatkan di pelajaran Al-Fatihah dulu. Ada kata yaum dan ada kata al-yauma. Pak. Saya nyatet harusnya sih. Yaum sama al-yauma ya. Apa jadi lama? Ya, silakan. Bermodalkan pemahaman tadi, silakan. Ini mungkin kok Bu itu sesuai dengan urutannya mungkin kok. Paling nanti ada dihalus-halusin sedikit dengan menggunakan kebiasaan bahasa Indonesia. Ya Pak, sebentar Pak. Saya tulis dulu. Ya, silakan. Bu Silakan Bu. Bu Susi, silakan. Saya ulangi Pak ya. Pada hari itu kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan dengan hari itu. Bagus kan? Bisa itu. Tinggal menambahkan kata dengan. Ini artinya apa Ibu-ibu? Bahasa Indonesia dengan bahasa Arab memang beda. Dalam bahasa Arab ada beberapa ungkapan yang pasangannya pakai bi. Tapi bahasa Indonesia belum tentu pakai dengan. Sebaliknya, dalam bahasa Indonesia ada kata yang berpasangan dengan kata apa dipasangkan bersama kata dengan.
belum tentu ada bi-nya dalam bahasa. Inilah yang kami coba pesankan kepada ibu bapak sekalian, ibu-ibu lah semua yang belajar, dengan istilah kalau memahami arti, tidak hafal mati, karena kemungkinan akan bervariasi. Coba sekarang pertimbangkan bentuk juga, Bu. Pertimbangkan bentuk. Jadi pada hari itu kami akan melupakan, berarti kami akan melupakan mereka kalau bentuknya, karena itu mudorik. Akan atau sedang atau senantiasa, tapi kayaknya sih karena kiamatnya belum ada, mungkin kami akan melupakan mereka sebagaimana mereka telah melupakan gitu kan ya, telah lupa, telah Iya. lupa Iya, pada melupakan, gitu. Telah melupakan lupa kepada boleh. lupa kepada pertemuan mereka dengan hari itu. Iya, baik. Terima Amat kasih. dong. Kan keren kan Gus? Saya bilang itu pagi. Saya tuh ngebayangin ya kalau saya nih. Saya ngebayangin bahagianya ibu karena bisa berusaha sendiri tuh jauh lebih besar daripada sekedar dengerin ustaznya yang ngasih tahu ini iya ini iya. Iya Pak. Betul ya Bu ya? Dugaan saya betul ya? Betul Pak. Alhamdulillah. Kita seide ya, kita seide. Oke, berikutnya siapa? At-Taubah 67. Saya belum ketemu di buku, Pak. Boleh tanya, Jangan Pak? nyari di buku. Emang nggak ada, Pak, di buku ya, Pak? Nggak ada di Al-Mukalaf. buku ya, Pak? Ada Al-Mukalaf, Bu, pelajarannya. Nggak ketemu dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Bu Isti, silakan. Nasullaha fanasihum innal munafiqina humul fasiqun. Iya. Itu artinya masuk Allah merupakan mereka. Allah melupakan mereka. Mereka melupakan. Maka Allah merupakan mereka. Ya, mereka melupakan Allah. Maka melupakan mereka. Maksudnya maka Allah merupakan mereka gitu kali ya. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka adalah orang-orang fasik. Iya, oke, bagus. Kita lihat bagian yang pertama, coba Bu Siti Istiqanah. Nasullah. Iya, baik. Mereka itu dulu ya. Itu kan mereka melupakan. Ada Allah. Oke, baik. Yang bermakna melupakan yang mana, Bu? Nasu. Bagus. Siapa yang melupakan? Mereka. Oke, dari mana diduga mereka? Dari wow. Dari wow. Keren ya. Wow. Berarti iya, itu kan bentuk apa? Gitu. Berarti itu fiil apa? Ini fiil apa namanya? Madi ya. Oke. Berarti ada makna apa? Apa? Ada makna telah. apa? Udah lampau. Iya, bagaimana jadinya? Mereka telah melupakan Allah. Bagus. Atau ya, silakan Bu Isti. Si Ajan sini. Apa? Silakan, coba. Mereka telah melupakan Allah. Bagus. Nah, cakep. Berikutnya. Maka melupakan mereka. Iya, bagus. Ibu ada ide makanya apa ada jika sebelumnya? Oh, karena di situ ada fa. Suka begitu, Deng. Iya. Kan tadi nggak boleh hafal mati itu. Sehingga melupakan mereka. Itu cakep tuh. Iya. Cakep tuh. Sehingga kan enak begitu. Daripada pakai maka. Iya. Sehingga gimana? Sehingga melupakan mereka. Maksudnya Allah yang melupakan mereka gitu ya. Baik. Dia melupakan mereka. Allah. Bagus. Bagaimana jadinya? Sehingga Allah melupakan mereka.
Apa ada Allah 2 kali? Nggak ada sih. Berarti Dia kita aja pakai kata dia. Baik, Sehingga dia maka melupakan terjadi, mereka. Sehingga dia melupakan mereka. Iya, bagus. Ada berapa kata bermakna melupakan di situ? Ada 2. Kalau ada 2 yang sama dalam bahasa Indonesia bisa dihimpun tambah kata apa? Kata apa ya? Juga. Nah, pinter tuh. Juga, iya benar. Juga. Sehingga dia melupakan mereka juga. Juganya kemana? Melupakan juga. Iya, coba gimana jadinya? Mereka melupakan Allah. Mereka telah melupakan Allah, sehingga Allah juga melupakan mereka. Dia juga melupakan mereka. Gitu. Bagus kan, Bu? Iya. Nah, bukan gitu. Maka ya, sehingga enak ya. Iya. Emang gak enak sih maka. Iya. Lanjut. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka adalah orang-orang fasik. Iya, bagus. Mereka siapa maksudnya, Bu? Mereka itu yang merupakan Allah itu. Yang di ini maksud Allah. saya. Di innal munafiqin humul fasikun, mereka aja siapa maksudnya? Orang-orang munafik. Apa ada yang bermakna orang-orang munafik di situ? Ini orang-orang munafik, munafikin. Iya, kalau begitu apa perlu pakai kata ganti dalam bahasa Indonesia? Bisa ada humu. Itu kan bahasa Arab, Bu. Kan saya nanya bahasa Indonesia. Enggak sih, kalau bahasa Indonesia. Nah, begitu caranya. Silakan. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik. Kan enak jadinya. Berarti kita nggak perlu ya, humunya. Nggak perlu, Bu. Itu penegasan perlu dipahami. Tapi ketika kita mengungkapkannya itu, ya pakailah bahasa kita. Iya. Pakailah bahasa kita, bahasa Indonesia. Ketika kita mau mengungkapkan maknanya. Gitu. Bisa ya, Bu? Ibu-ibu yang lain, apa ada yang mau bertanya? Dari hasil pemahaman Bu Susi dan Bu Siti? Tidak, Pak. Oke, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Al-Baqarah 44. Siapa yang ingin berbagi pemahaman? Masih ada Bu Eti yang mungkin masih dalam perjalanan. Ada Bu Ratna yang sekarang menggunakan nama Tiara An-Nafiyah. Kemudian ada Bu Sri Lestari. Saya pakai HP nggak bisa, pakai tab nggak bisa, saya bingung pakai apa aja deh yang bisa. Saya coba, Pak. Silakan, Bu. Ta'murunan nasa bil birri atas sauna anggusakum. Coba dibaca lagi. Sampai di situ kan, Pak? Coba dibaca lagi, Bu. Ya. Dibaca lagi. Ta'murunan nasa bil birri watan sauna anggusakum. Iya, silakan. Apa makna yang bisa Ibu pahami? Ta'muruna, apakah kalian menyuruh? Apakah kalian menyuruh orang lain, Anas, dengan kebaikan, dan kalian melupakan diri kalian sendiri. Oke, bagus. Coba dari mana dipahami kaliannya, Bu? Dari kum. Hah? Ada bau. Ibu berkata kalian berapa kali, Bu? Berdua kali ya.
berdua kali, ya. Kali pertama dari mana? Apa kali deras, apa kali Malang? Dari tak murun, tak murun. Iya, bagus. Dari mana dipahami kalian di situ? Udah nun, Pak. Nun. Udah nun. Tak murunan, tak muru. Dari bawah. Iya. Di sini ada nggak Ibu lihat wau dan nun? Di bawah, Pak. Yang tak muruna, Pak. Iya, saya paham. Karena itu saya ajak naik Ibu ke atas. Ibu melihat nggak ada wau nun di situ? Iya, Pak. Oke. Apakah di situ juga ada makna kaliannya, Bu? Nggak ada, nggak ada. Terus bagaimana ceritanya kalau begitu? Di sini kata Ibu ada wau nun, jadinya kalian. Di atas ada wau nun, kata Ibu enggak kalian. Mengapa begitu? Jadinya dari Anfusakum ya. bagaimana ibu-ibu yang lain? Dari ta'wau. Iya, betul ya. Jadi berdasarkan ilmu kita bukan hanya wau nun. Karena kita sering mengatakan bahwa wau nun itu baru menandakan banyak. Sehingga kita perlu melirik ke ta. Ya. Kalau ada ta, itu kan ada kamunya. Kalau kamu banyak, cocok menjadi kalian. Nah, di al-fasikun tidak ada taknya. Sehingga walaupun dia banyak, tidak berkembang menjadi kalian. Oke. Baik, silakan Ibu. Mungkin bisa ditambah catatannya ya, Bu. Kalau dianggap perlu, kalau lupa terus setiap saat, ditambah lagi catatannya. Bukan hanya artinya yang dicatat. Silakan, Bu. Ya, Pak. Apa kalian menyuruh orang lain dengan kebaikan dan melupakan diri kalian sendiri? Iya, bagus. Ibu, coba atamuruna nasa bil birri. Ini Ibu ungkapkan dengan struktur ya, dengan struktur bahasa Indonesia yang menggunakan pola, subjek, predikat, objek. Kalian menyuruh orang lain berbuat kebaikan. Tuh, cakep. Terus? Dan apakah kalian melupakan diri kalian sendiri? Iya, bagus. Dari mana ada ide apakahnya, Bu? Ada dari atak muruna itu, Pak. Oke, baik. Berapa kali ataknya? 1 kali. Iya, bagaimana jadi maknanya? Ada hamzah di anfusakum. Iya, 1 kali ya, hamzahnya 1 kali ya. Berarti apa maknanya? Berarti apa maknanya? Yang mana, Pak? Yang anfusakum. Keseluruhan ya.
Kalian menyuruh orang lain. Ada taknya, ada a-nya tadi katanya Bu. Apakah kalian menyuruh orang lain? Apakah kalian menyuruh orang lain dengan kebaikan? Lupa lagi, lupa lagi strukturnya. Bahasa Indonesia Bu, subjek, Kalian predikat, menyuruh objek. orang lain. Kalian menyuruh orang lain dengan kebaikan. Ibu nyuruh apa Bu yang Ibu bicarakan? Nyuruh berbuat baik. Nah, begitu dong ngomongnya. Silakan. Kalian menyuruh orang lain berbuat Ada baik. Hamzah, ada Hamzah, ada Hamzah, Hamzah. Saya. Apakah kalian menyuruh orang lain berbuat kebaikan? Apakah kalian melupakan? Bu, Hamzahnya berapa kali, Bu? Kan di depan nggak dipakai. Kenapa di depan nggak dipakai padahal ada? Ini katanya Bapak salah. Kata siapa, Ibu? Ini cenderung menjadi dan melupakan diri kalian. Ya, yang Pak. Di bagian awal itu positif apa negatif, Bu? Yang dari sini ya, dari sini sampai sini, itu positif apa negatif, Bu? Maknanya. Negatif ya. Jadi menyuruh orang berbuat kebaikan itu negatif ya, Bu? Positif, Pak. Positif. Iya, karena nggak ada pilihan lain lagi ya. Merupakan berbuat apakah kalian menyuruh orang lain untuk berbuat baik, gitu. Kalau sudut ngomongnya kita mah sedangkan kita tuh melupakan diri sendiri gitu. Kalau saya ngomong gitu. Bagian yang pertama ini positif apa negatif, Bu? Positif. Iya, karena apa? Karena apa yang perbuatan positif di situ? Karena menyuruh berbuat baik. Iya. Bagian yang kedua itu positif apa negatif, Bu? Dan merupakan dulu Pak. Negatif. Dan melupakan diri sendiri. Negatif. Ya, bagus ya. Kalau bagian awal itu positif, sementara bagian akhirnya negatif, apa cocok wa itu digabung menjadi kata dan dimaknainya? Apa cocok pakai dan? Enggak konslet nanti kalau begitu. Meskipun bisa. Ibu, satu selesai dulu ya. Kita selesaikan dulu ya diskusi pertama, baru kita pindah ya. Apa cocok yang pertama itu positif, yang bagian keduanya negatif, lalu digabung pakai kata dan? Tidak. Oke. Kalau gitu apa yang rasa-rasanya lebih cocok? Baik. Ibu-ibu yang lain ada yang punya usul kira-kira untuk kata dan bisa atau namun kali ya Ustaz. Sedangkan tapi ya Pak. Sedangkan Pak Guru bisa nggak? Coba kita pakai sedangkan. Apalagi yang lain? Namun atau tetapi. Namun, ya. Apalagi yang mungkin? Padahal. Oke. Sudah?
Ada ya, ada banyak alternatif ya, ada banyak alternatif yang bisa kita gunakan ketika idenya itu sesuatu yang bertentangan. Ketika idenya sesuatu yang bertentangan. Ini kembali lagi memang ya, kembali lagi, dan insya Allah kita juga akan tetap ya, akan tetap istiqomah untuk mengingatkan ibu-ibu, bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, bahwa tidak semua wa itu di dan kan. Ya, tidak semua wa itu dan. Itu tuh ilmunya. Baik. Terima kasih Bu Sri Lestari telah berbagi bersama dengan kita. Kita lanjutkan berikutnya. Ini adalah ayat lahir di bagian ba. Ayat terakhir di bagian ba. Silakan diamati lagi. Seumpama ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Oh, betapa banyak. Dabba itu apa, Pak Guru? Apa? Dab, batin. Dabah. Binatang melata. Oh, binatang melata. Makhluk ya. Coba Pak Guru ya. Ya, silakan. Betapa banyak dari binatang-binatang melata tidak membawa rezekinya. Betapa banyak dari binatang melata tidak membawa rezekinya. Allah yang memberikan, Allah memberikannya wa iyyakum kepada mereka. Dan dia mengetahui, dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Dia maha mendengar, mengetahui dan mengetahui gitu. Iya. Bagus. Iya. Bagian pertama coba bagaimana maknanya dalam bahasa Indonesia saja. Betapa banyak dari binatang melata tidak membawa rezekinya. Coba Bu Ratna ya, Bu Ratna bandingkan antara Ibu mengatakan dari binatang dengan tidak mengatakan dari binatang. Jadi satu kali pakai dari, kali kedua tidak usah pakai dari, coba. Berapa banyak itu ya? Berapa banyak dari berapa banyak ya, berapa banyak sih Pak Guru? Berapa banyak deh? Enak kan berapa banyak itu? Kalau berapa kan nanya. Oh gitu ya. Oh, iya. Pakai nomor lagi. Betapa banyak binatang melata yang tidak membawa rezekinya. Nah, bandingkan dengan pakai dari. Betapa banyak dari binatang melata tidak membawa rezekinya. Mana yang lebih enak? Yang lebih enak. Kayaknya pertama ya. Iya, begitu. Makanya ibu-ibu ya, ibu-ibu sekalian, kita memaknai ya, ketika kita memaknai sebuah ungkapan dalam bahasa asing atau bahasa Arab, ketika kita memaknainya itu seperti kita sedang mendandani calon pengantin, gitu. Jadi kalau semua yang ada pada dirinya dibiarin begitu saja, nanti kecantikannya jadi tidak maksimal. Oke, berikutnya. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah memberikan rezekinya. Allah memberi rezekinya wa iyyakum kepada kalian. Wa-nya bagaimana wa-nya? Dan juga kepada kalian. Allah memberikan rezekinya wa iya dan kepada kalian. Iya. Oke, ya. Bagus. Ya, kepada kalian. Dalam bahasa Indonesia kalau kata memberikan biasanya digandeng dengan kata apa? Memberikan digandeng dengan membawa.
Membawa, bukan? Digandeng ya, digandeng. Misalnya, penghargaan pertama. Diberikan gitu. Terus? Iya. Terus? Nah, itu. Gitu. Iya. Dan dia maha mendengar, juga mengetahui. Itu belum dituntasin, tadi udah dapat kepadanya. Oh iya. Dan juga apa jadinya? Allahu yarzuquha. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah memberikan rezeki kepadanya. Lupa lagi. Terus? Dan juga kepada kalian. Nah, begitu. Oke, berikutnya. Wa huwas samiul alim. Dia maha mengetahui, dia maha mendengar, juga mengetahui. Iya, bagus. Ya. Belajar. Udah Pak Guru? Iya, oke. Dong saya. Ibu-ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Yang mau pintu yang ini di bawah sana. Iya, oke, baik. Jadi nanti lama ya dengan proses kita terus berlatih dan berlatih, akhirnya akan tumbuh cara berpikir baru di dalam memahami bahasa Arab, di mana kita kalau memahami itu tidak serta-merta semua kata dalam bahasa Arab kita ungkapkan menjadi bahasa Indonesia, begitu juga sebaliknya. Tidak semua yang kita ungkapkan dalam bahasa Indonesia ada persis katanya dalam bahasa Arab. Seperti tadi kan, lupa kepada, kata Bu Susi, melupakan pertemuan dengan, gitu ya, bertemu dan sebagainya. Pak, saya mau nanya. Silakan. Yang tadi dabatin itu binatang itu jamak kan ya? Tandanya apa, Bu? Tandanya apa? Tanda alif itu. Ada, ilmu kita begitu, alif penanda jamak. Enggak, berarti di sini kumnya itu dia merujuk kemana ya Pak Guru? Kan haknya itu merujuk ke binatang. Ini berbicara kepada siapa ini Al-Quran? Sebenarnya pertanyaannya gini, di sini kok ada iyakum? Kan tadi kalau rizkiha, rizkoha sama yarjukuha itu kan merujuk ke binatang melatanya, memberi rezeki kepadanya. Dia kan mufrad. Tapi di sini ada wa iyyakum itu merujuknya kemana? Ke kita ya maksudnya? Ke kita maksudnya siapa? Maksudnya kita manusia kali. Iya, mungkin. Dan kepada kalian gitu kan? Iya, mungkin karena Al-Quran ini kan berdialog dengan manusia. Oh iya, begitu kan berdialog dengan manusia. Ya konteksnya situ ya. Artinya ini kan sesuatu hal yang kalau direnungkan kan dalam sekali maknanya. Binatang melata yang lemah, untuk bawa rezekinya sendiri gitu. Ada di rezekinya gitu. Tapi walaupun dia melata, dia kan nggak diem aja kan dia gitu. Selalu ada pergerakan, walaupun pergerakannya lambat kan, kira-kira begitu. Walaupun pergerakannya lambat, nggak mampu, nggak kuat dapat rezeki. Itu kan sindiran buat kita. Apalagi misalnya kalau kehidupan sekarang di Jakarta mah yang penting jangan diem aja. Yang penting aja dengan cukup dengan mengatakan, ayo belok kiri, lurus, balas, udah gitu. Dapatlah rezeki. Apalagi kalau yang lebih dari sekedar itu. Bisa dipahami ya, Bu Siti? Bisa. Kalau memahami makna dari ayatnya boleh nanya nggak, Pak Guru? Bagaimana maksudnya? Maksudnya gini, dia kan artinya betapa banyak binatang melata itu yang membawa rezeki, yang tidak membawa rezekinya, dan Allah memberi kepadanya.
berarti kan ada yang membawa rizkinya. Nah, binatang yang membawa rizkinya itu sama yang tidak membawa rizkinya itu yang mana? Di sini kan betapa banyak yang tidak membawa rizki. Berarti dalam artian ada juga kan binatang yang membawa rizki. Ya, ada. Artinya begini, ada yang membawa, artinya ini. Ada yang dia memindahkan, katakanlah makanan yang sederhana ya. Dia memindahkan makanan dari satu tempat ke tempat lain untuk disimpan. Oh itu maksudnya ya. Ya, misalnya begitu. Tapi coba kalau kita lihat ya, kalau ada juga kan binatang lain ya, itu misalnya ada seperti apa cacing ya, kayak cacing gitu. Cacing kemudian bisa menghabiskan itu bangkai serigala, misalnya kan gitu. Dibandingkan serigala dengan cacing, itu mah nggak akan bakal bisa dibawa. Tetapi gitu, rezeki untuk dia, maka nanti akan ada cara dia untuk mendapatkan rezeki yang menjadi bagiannya. Oh, maksudnya kayak gini ya, membawa binatang yang membawa tuh kayak misalnya buaya lah, dia berburu kayak gitu, dia kan membawa rezeki sendiri gitu kali ya maksudnya. Ya. Makasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Baik, yang lain silakan. Oke, kalau tidak ada ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Latihan berikutnya kita akan beranjak ke latihan gym. Ya, kita akan beranjak untuk belajar bersama memahami ya, makna-makna yang ada pada latihan yang gym. Iya, baik. Nah, ada beberapa kutipan ayat yang kita akan pelajari bersama, seperti yang sudah kita lakukan terhadap ayat-ayat sebelumnya. Kita baca terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atu zakat thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar fiha khalidun. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulku samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raqi'un. Ya, baik. Itu dia ada beberapa kutipan ayat yang akan kita pelajari bersama-sama sesuai dengan waktu yang kita miliki. Kalau nanti belum tuntas, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita mulai dengan Al-Baqarah 83. Silakan ibu-ibu diamati, ditelaah apa kandungan maknanya, kemudian aspek-aspek yang lain.
Guru, coba ya. Yang lain dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Pak Guru, bertanya enggak? Itu sebelum titik-titik itu kan ada waqulu linnas. Itu yang berkata itu mereka gitu. Bagus. Mereka siapa Pak Guru yang berkata itu? Dari mana Ibu memahami itu mereka? Waqulu. Ya, dari mana dipahami merekanya? Waqulu. Ada yang lebih spesifik lagi nggak, Bu? Penanda bahwa di situ ada makna mereka. Wawu alif itu kan mereka Pak Guru jamak. Bagus. Iya, bagus ya. Ya, wawu alif. Wawu alif bermakna mereka itu di fiil apa? Di fiil madhi. Apakah ini fiil madin? Di fiil amr. Apakah ada mereka di fiil amr? Enggak ada. Oh, kalian. Enggak ada. Kalian Pak Guru. Iya. Jadi sekarang dimantepin itu mereka apa kalian? Kalian. Oke. Bisa diduga kaliannya siapa maksudnya? Iya, kalian siapa itu Pak Guru? Ini yang ngomong siapa? Allah. Kalau Allah ngomong kepada kalian siapa kira-kira? Kepada ya, kita semua. Nah, itulah dia. Begitu. Itulah dia. Si Jali. Oke. Kalau tidak ada, silakan yang ingin berbagi pemahaman. Kalian katakan untuk manusia, kalian katakan untuk manusia husnan, dengan kebaikan gitu. Taruh. Kalian katakan untuk manusia kebaikan. Wa aqimus shalah, kerjakan salat, wa atuz zakat, tunaikan zakat, kemudian tawallaitum, kemudian kalian berpaling. Illa, kecuali qalilan minkum, sedikit sekali dari kalian yang berbuat kebaikan gitu maksudnya. Yang tidak berpaling. Sudah? Udah. Iya, silakan. Koreksi. Kita mulai dari bagian pertama ya. Tetap gitu ya, tetap pakai ilmunya, ilmu kita lah gitu, ilmu orang awam gitu ya. Bukan soal salah benar ya, sekali lagi. Ya. Coba Bu Ratna. Ya. Itu diungkapkan dengan pola standar bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Kalian katakan kepada manusia gitu. Coba subjeknya apa? Subjeknya kalian. Bagus. Predikatnya apa? Predikatnya linas. Bahasa Indonesia coba Bu. Manusia. Puluh. Yang lain sabar dulu. Yang lain sabar. Yang lain nggak sabaran. Ulang lagi. Subjeknya apa? Kalian. Kaliannya ngapain? Kaliannya disuruh berkata. Oke, itu namanya predikat yang begitu Bu. Ya, namanya predikat itu gitu. Tuh, subjeknya ngapain? Ya, itu baik ya. Subjeknya apa? Subjeknya kalian. Predikatnya? Berkata. Objeknya? Manusia. Objeknya linas, manusia. Objeknya Bu, ngomongin apa? Ngata apa? Itu namanya objek itu. Tentang kebaikan? Iya. Begitu caranya.
Iya. Tapi kan kita menjelaskan objek kepada orang Indonesia itu kan berat. Orang Indonesia. Karena orang Indonesia kalau dia ngomong kan merasa itu benar aja. Orang bahasa saya sendiri gitu. Iya. Lalu pertanyaannya, keterangannya apa? Keterangannya tentang mengerjakan sholat. Ibu masih belum. lihat lingkaran yang saya berikan? Oh iya. Bergeser. Tatap mata saya. Iya. Coba keterangannya apa? Tadi sudah tahu subjeknya, yaitu kalian. Sudah tahu juga predikatnya, mengatakan. Sudah tahu juga objeknya, kebaikan. Nah, sekarang keterangannya. Keterangannya? Iya. Keterangan tambahannya apa? Wa aqimus sholat. Ibu yang dilingkari saja. Baik, ibu-ibu yang lain ada yang sudah dapat idenya? Kalau Bu Ratna mungkin masih ada yang lain yang diperhatikan. Ibu-ibu yang lain masih ada ketemu? Izin Pak, mencoba. Usnan. Kalau Bu Eti mah itu kita udah dapat tadi. Kebaikan itu objek Bu Eti. Yang dicari sekarang adalah keterangannya. Keterangan tambahannya apa? Kepada manusia, Pak. Nah, itu dia keterangannya. Oh iya. Iya. Silakan, Bu Ratna. Kalian katakan kepada manusia. Kembali lagi itu sih nggak berubah namanya kalau begitu. Iya. Kalian berkata. Kalian berkata gitu Pak ya. Itu kan perintah tadi bentuk 5. Kalian katakan kebaikan kepada manusia. Gimana Pak? Kalian berkata. Oke, bagus ya. Ibu-ibu yang lain ada yang udah dapat idenya? Saya Pak. Kalian Silakan, katakan Bu Sri, kebaikan. Sumarsi, silakan. Kalian katakan kebaikan kepada manusia. Iya. Baik. Tuh, ya, lebih tegas lagi tuh. Katakanlah. Kalau bahasa kita, kalau kata bahasa kita sih yang lebih umum ya, kalian katakanlah yang baik-baik kepada, atau bahasa kita, kalian tuh kalau ngomong yang baik kepada orang, gitu. Ngomong itu yang baik-baik kepada orang. Itu kira-kira bahasa ininya, bahasa lepasnya begitu. Oke, sudah dapat Bu Ratna? Sudah. Oke, lanjutkan berikutnya. Wa aqimus sholat wa atiz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Iya, bagus. Siapa subjeknya? Subjeknya mereka. Dari mana diduga mereka? Kaget ya. Iya kan Pak Guru? Seirama sama yang depan. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa Bu. Soal iya atau tidak sih enggak terlalu penting. Yang penting Ibu membangun ilmunya itu loh. Kita ulang lagi. Dari mana? Waw alif. Menandakan apa tadi? Jamak. Iya, menandakan domir apa? Menandakan domir itu. Domir apa sih? Gum. Bagus. Untung. Itu bentuk berapa akimu itu? Pak Guru antum, salah. Ya. Bu Ratna, ininya apa suaranya seksi ya? Sambil nyender ada samber yang lain. Aku disamber yang lain. Seksi. Nah, jadi apa tadi subjeknya? Kalian. Oke, silakan dipakai. Kalian kerjakanlah sholat. Kalian dirikanlah sholat. Kerjakan sama dirikan sama aja kan Pak Guru? Ayo, silakan. Kalian dirikanlah sholat. Terus? Wa atiz zakat dan tunaikanlah zakat. Iya, bagus. Berikutnya.
Tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling, kecuali sedikit sekali dari kalian yang mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Bagus. Bagus. Coba dibatasi ya unit analisisnya sampai di sini aja. Fokus ke sini aja. Bagaimana jadinya? Tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling. Kecuali sedikit dari kalian. Apa maksudnya? Sedikit dari kalian yang ngapain di sini? Yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itu mah Ibu udah pindah ke tetangga kalinya. Yang hijau, yang hijau. Oh, yang Ibu-ibu hijau. yang lain? Sedikit yang apa maksudnya di sini? Sebagian kecil yang tidak berpaling. Nah, itu dia ya. Sebagian kecil yang tidak berpaling. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini memungkinkan satu ayat lagi. Al-Anfal 40 nih. Insya Allah waktu kita cukup nih. Siapa? Ada Bu Eti, ada Bu Sri Sumarsi. Kalau ingin berbagi, bergabung untuk belajar bersama dengan berbagi, silahkan. Nggak ada persiapan, Pak. Nggak ada kasih tahu ini pelajaran ini, nggak ada pemberitahuan. Saya bingung. Baik. Oke, baik. Bu Eti. Belum, Pak. Belum siap. Baru sampai rumah. Baik. Yang lain boleh. Bu Siti Istiqanah, Bu Sri Lestari, Bu Susi, boleh? Sebentar, Pak. Kalian Allah maka kalian maulakum jika kalian Iya, baik. Jika demikian. Izin Pak, coba. Baik, ibu-ibu sekalian, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Ini ada beberapa kutipan ayat lain lagi yang relatif lebih panjang dibandingkan yang sudah-sudah. Sehingga nanti insya Allah waktu kita cukup untuk membahas pelajaran ke-16 ya, untuk pelajaran kita yang ke-16 ini latihan terakhir ya, gym itu, sehingga nanti insya Allah pekan depan kita satu kali lagi untuk pelajaran ke-16, sehingga selanjutnya kita bisa melanjutkan kajian kita dengan membahas pelajaran yang ke-17. Demikian ibu-ibu, ibu-ibu sekalian, terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Terima kasih juga sudah mau menyesuaikan jadwalnya yang dipercepat dibandingkan dengan jadwal biasa. Untuk ya, baik ibu-ibu sekalian, mari kita syukuri apa yang Allah berikan berupa semangat, daya ingat, kemudian kemauan, itu yang paling utama, kemauan yang mencerminkan niat kita untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf untuk segala kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama.